الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah suatu saat datang ajal kematian bagi masing-masing kamu, kecuali saat kematian itu kamu tetap dalam keadaan berislam. Maha benar Allah yang maha mulia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hanyalah dengan iradah kehendak Allah, hanyalah dengan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini Jumat masih berada di bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bulan yang ke-11 dari urutan bulan-bulan Qamariyah. Kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama memakmurkan agama Allah, menjalankan kewajiban pribadi kita, kewajiban pokok sebagai hamba pengabdi kepada Allah, dan sekaligus juga mengemban amanah Allah, memakmurkan agama Allah di permukaan bumi ini. Satu hal yang harus kita sadari bersama, bahwa ketika kita berada di bulan Dzulqa'dah yang Allah nyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa Allah menciptakan perjalanan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan, isna asyara syahra. Di dalam 12 bulan itu Allah menciptakan satu bulan khusus, bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, penghulu dari bulan-bulan dalam satu tahun itu. Tetapi juga Allah menciptakan lagi di antara 12 bulan dan di antara satu bulan khusus itu, menciptakan 4 bulan haram, arba'atun hurum, dan 4 bulan haram itu diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Di bulan ini, tepat pada tanggal 18 Dzulqa'dah, tidak terlalu lama dari perjalanan ke depan, kita akan menyelesaikan di bulan haram, bulan Dzulqa'dah ini,
dan akan bersama-sama memasuki bulan baru, bulan Dzulhijjah. Dan setelah itu kita akan mengakhiri perjalanan 1 tahun ini. Di tahun 1446 Hijriah kita akan mengakhiri pada saatnya dan akan memasuki pergantian tahun baru Islam 1 Muharram pada saatnya nanti di tahun yang baru 1447 Hijriah. Kenapa ini kita renung bersama? Bahwa abad ini dinyatakan oleh tokoh-tokoh muslim di seluruh penjuru dunia ini adalah abad kebangkitan dunia Islam. Lebih khusus lagi ketika kita berada di bulan Dzulqa'dah ini dan akan memasuki bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan bulan syiar Islam. Banyak orang yang sudah mengenal Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan akhirnya memelihara kewibawaan ketinggian ajaran al-Islam. Tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah saat Rasulullah menyampaikan khutbah di wukuf. Di tengah-tengah menyampaikan khutbah itu, Rasulullah terdiam sejenak. Para sahabat paham bahwa ketika Rasulullah terdiam, rupanya turun wahyu kepada Rasulullah, dan wahyu itu adalah wahyu yang terakhir yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. 3 pesan khusus dalam ayat yang ketiga surat Al-Maidah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, saat itu tanggal 9 Dzulhijjah, sampai terjadinya kiamat, Allah menyatakan telah sempurnalah agama Islam ini. Kewajiban kita bersama adalah memahami kesempurnaan Islam, menjalankan ajaran Islam yang sempurna sesuai dengan contoh teladan Rasulullah, dan kemudian mendakwahkan Islam dimulai dari diri kita pribadi, di dalam rumah tangga kaum muslimin dan seluruhnya jamaah kaum muslimin untuk memahami kesempurnaan ajaran al-Islam ini. Allah juga melanjutkan bahwa telah aku cukupkan nikmat, dan nikmat terbesar yang kita rasakan sampai detik ini sidang Jumat adalah nikmat iman dan Islam yang harus kita jaga, kita kawal, dan kita pelihara untuk selalu ditingkatkan pada tingkat yang lebih sempurna sesuai dengan kesempatan umur yang diberikan kepada kita. Ketika Rasulullah di depan Masjid Nabawi berkumpul dengan para sahabat-sahabat Rasulullah yang setia menyertai kehidupan Rasulullah setiap saat, Rasulullah rupanya mengawal keimanan, keislaman para sahabat. Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtu?" Bagaimana keadaan subuh ini tentang keislaman yang ada pada diri kamu, keimanan yang ada pada diri kamu? Maka sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Wahai Rasulullah, subuh ini dan sepanjang hari ini sampai kembali bertemu dengan subuh, kami mengawal, kami merawat keislaman, keimanan yang ada pada diri kami. Subhanallah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Menyadari, para sahabat juga menyadari bahwa keimanan ini fluktuasi, kadang-kadang mengalami penebalan. Itu yang kita rasakan ketika bulan Ramadan. Rasanya tidak ada waktu kecuali untuk beribadah terus. Tapi lihat ketika sudah selesai Ramadan, ada penurunan-penurunan yang kita sadari bahwa sebetulnya bulan Syawal itu adalah predikat kita
menjadi predikat insan muttaqin, insan fitrah yang harus kita rawat, kita tingkatkan suasana keimanan dan keislaman yang ada pada diri kita masing-masing. Pada potongan ayat selanjutnya dari surat Al-Maidah ayat 3 itu, "Waraditu lakumul Islam madinah." Dan aku hanya ridho, kata Allah, satu-satunya agama buat kamu yang harus dipertahankan sampai nafasmu yang terakhir adalah dinullah, dinul Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah itu tidak ada lagi wahyu yang menunjukkan bahwa inilah ayat yang menjustifikasi, menegaskan bahwa perjalanan Rasulullah diakhiri dengan bagaimana kita merawat diri kita untuk memahami Islam, menjalankan ajaran Islam, mendakwahkan Islam, dan menjaga kewibawaan ajaran agama Allah al-Islam ini. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam perjalanan memperjuangkan agama Allah, ternyata Allah memilih di antara pengikut-pengikut Rasulullah. Pilihan itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Siapakah orang yang dipilih itu? As-sabiqunal awwalun. Generasi awal yang mendukung dakwah Rasulullah, yang menjadi garda terdepan memperjuangkan kebenaran al-Islam. Dia adalah muhajirin dan ansar. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, pengikut setia Rasulullah, yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Yasrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Demikian juga golongan Ansar, golongan yang mendukung dakwah Rasulullah. Dia korbankan apa yang ada pada dirinya. Dia lakukan segala macam cara untuk mendukung dakwah Rasulullah. Hingga Rasulullah 10 tahun ada di Madinah dan 13 tahun ada di Makkah. Sidang Jumat rahimakumullah, siapa lagi orang-orang yang dipilih selain as-sabiqunal awwalun? Pada ayat selanjutnya adalah walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh generasi awal. Dialah orang-orang yang hampir sama dengan as-sabiqunal awwalun. Sidang Jumat rahimakumullah, mungkin akan lebih tepat manakala kita sebut orang yang melanjutkan itu adalah orang-orang yang al-hawariyun, orang-orang yang setia senantiasa mendukung, menyampaikan, melakukan sesuatu walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi dia yakin bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah benar dan benar. Sidang Jumat rahimakumullah, karena itulah Allah menyatakan dalam surat As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Wahai orang yang beriman, orang-orang yang dipilih, siapakah dia? Mungkin di zaman sahabat, tabi'in, mungkin di zaman kita, zaman mutakhirin ini, yang Allah dengungkan satu perintah, kunu ansarullah. Jadilah kamu semuanya menjadi pendukung, pembela terdepan tentang al-Islam, agama Allah ini. Sidang Jumat rahimakumullah, karena itu dalam perjalanan hari-hari, bulan-bulan Hijriah, maka lebih tepat manakala menjelang bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah hari ini, kita sebut dengan bulan syiar Islam. Disampaikan bahwa di bulan awal Dzulhijjah itu, apa yang mesti kita lakukan? Persiapan-persiapan menuju bulan
Dzulhijjah itu kita persiapkan mulai hari ini, dan itulah bagian daripada syiar. Syiar agama Allah itu penting kita lakukan, membuktikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang kita rintis, kita lakukan selama 1 Ramadan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, terbentuknya pribadi takwa kepada Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan ini yang kita kenal dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, 3 bulan ke depan adalah bulan syiar Islam. Bagi saudara-saudara kita yang diberi kesempatan, kemampuan bisa berangkat ke tanah suci Makkah melakukan ibadah haji, tetapi kita di tempat ini tidak kalah pentingnya juga melakukan syiar, bagaimana mewarnai kehidupan pribadi kita, rumah tangga kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin. Di antaranya adalah rencana melakukan salat Idul Adha dan kegiatan-kegiatan yang melingkari kegiatan salat Idul Adha itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengawal diri kita sebagai muslim menuju kesempurnaan keislaman kita, mengawal diri kita sebagai mukmin untuk mengokohkan keimanan yang ada pada diri dan hati kalbu kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini, sebelum kita bersama-sama menadahkan kedua tangan kita memohon belas kasih sayang Allah, kita menyadari bahwa sehebat apapun yang ada pada diri kita membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan jalan keluar dari segala macam persoalan yang kita hadapi. Maka Allah menunjukkan agar kita selalu ditolong oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allah menyatakan dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Terjemahan luasnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah dalam pengertian menyemarakkan syiar agama Allah al-Islam ini, disiarkan melalui kehidupan pribadi, disiarkan dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin, disiarkan dalam komunitas jamaah kaum muslimin seluruhnya, maka Allah berjanji, dan setiap janji Allah itu pasti, yang suruhku, aku akan menolong kamu. Betapa sejuk pernyataan Allah ini, solusi bahwa kehidupan seharian kita pasti ada masalah, dan masalah itu akan ada jalan keluar yang diberikan Allah sebagai bentuk pertolongannya, manakala kita mendahulukan cinta kepada Allah dalam bentuk mengamalkan ajaran agama Allah ini. Dan Allah tidak cukup memberikan bantuan di dunia ini, pertolongan di dunia ini, tapi juga pertolongan nanti di alam kubur, di alam barzah, yaumul mizan, dan di hari akhir nanti. Dan kita yakin bahwa pertolongan Allah itu berakhir manakala kita semua menjadi ahlul jannah, calon-calon penghuni surga Allah.
Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arham ummata nabiyina Muhammad. Allahumma ansur ummata nabiyina Muhammad. Allahumma aslih ummata nabiyina Muhammad. Allahumma sallimna ya Allah minal bala wal waba wal fitnah wal munkar ma dhahara minha wa batan. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas sabirin. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal muhsinin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah